Kali ini saya akan berbagi tips untuk menyetel setelan udara untuk mewakili berbagai jenis motor karburator, karena intinya itu sama, cara setel untuk setelan gas atau setelan udara itu sama. Yang masih banyak salah itu biasanya kalau gasnya kekecilan itu yang diputar ini kan bagian setelan udara. Kalau namanya orang awam itu maklum, nggak tahu ya. Jadi untuk video ini saya akan memberitahu mungkin semudah mungkin untuk dipahami. Jadi nggak terlalu rumit untuk nyetel udara. Dan untuk setelan udara sendiri itu nggak berpatok pada berapa putaran ke kanan dan ke kiri, itu nggak ada. Jadi tergantung karburator itu sendiri. Karena karburator itu kalau masih normal ataupun nggak normal itu udah beda setelan udaranya. Ada yang mentok itu baru mau setelannya stabil ataupun langsam, ada yang emang pas 1,5 putaran atau 2 putaran. Nah, untuk langkah awal harus dipahami dulu yang dinamakan 1 putaran itu gini. Ini taruhan ini di atas, ini kita putar ke kiri, ini setengah, dan 1 putaran itu berarti balik lagi ke atas, ataupun kalau jam itu dari jam 12 balik lagi ke jam 12, itu namanya 1 putaran 360 derajat, bukan 180 derajat, itu namanya masih setengah putaran. Dan untuk setelan gasnya sendiri itu dicari yang ada ber, biasanya ada ber setiap jenis motor karburator, dan lurus dengan posisi skep. Nah, skep ini kan yang kita gas, yang naik adalah skepnya ini. Jadi begitu kita setel, yang naik turun itu adalah skepnya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk melakukan penyetelan. Kita hidupkan dulu untuk motornya. Nah, pertama-tama kita putar untuk setelan gas. Kita cari putaran yang agak tinggi, perkiraan 2000 rpm. Yang penting udah agak tinggi. Nah, setelah tinggi, kira-kira udah stabil, baru kita putar yang bagian setelan udara ini ke kanan sampai RPM-nya menurun. Nah, ini udah mulai menurun. Kalau udah ada penurunan RPM, kita nggak usah sampai mentok, karena kita nggak berpatokan pada berapa putaran nanti keluar atau ke kirinya. Jadi kita putar ke kiri 1/4 aja, seperti ini. Ini 1/4 karena dari atas menyamping sampai ketemu nanti perkiraan 2000 rpm atau setelan paling tinggi dari awal. Nah, kita muternya ke kirinya pelan-pelan aja, kita tunggu. Kita cari yang tinggi. Kalau masih semakin tinggi, putar terus sampai ke kiri. Kalau ke kirinya udah nggak ada perubahan, kita putar lagi ke kanan sampai ada perubahan RPM itu mulai menurun sedikit aja. Makanya kita putarnya 1/4 putaran. Nah, ini belum ada penurunan. Nah, ini mulai agak turun. Nah, ini udah turun. Kita balikin lagi sampai putarannya agak tinggi. Jadi itu membatasi antara RPM menurun sampai RPM naik lagi, seperti ini. Kalau ditambah ini kan udah nggak mau, udah tetap ini sama, di sini ini sama. Tapi kalau kita ke sini sedikit, nah ini agak menurun, berarti setelan pasnya ke sini. Jadi ini setelan puncak dari RPM itu sendiri. Tapi kita putar cari yang ke kanan tadi aja, seperti ini. Nah, jadi nggak diambil yang ujung RPM tertinggi, karena untuk menjaga kalau motor itu dingin, biasanya kalau terlalu pas di RPM yang tertinggi, biasanya kan terlalu irit. Biasanya kalau pagi hari ataupun dingin akan susah dihidupkan untuk motor-motor tertentu, seperti Pega ZR itu biasanya kalau nggak pas pagi susah untuk dinyalakan karena mungkin terlalu irit. Nah, setelah itu kalau setelan udara udah diperkirakan pas, baru
kita cari langsamnya yang pas sesuai setelan masing-masing, karena orang ada yang setelannya agak tinggi, ada yang agak kecil, yang penting nggak mati, macam-macam tiap orang. Tapi yang ideal itu sekitar 1200 rpm kalau untuk jenis motor manual, karena kan memikirkan untuk persneleng, kalau mau masukkan atau mengurangi kalau terlalu tinggi nanti bisa keras. Beda kalau untuk motor matic itu rata-rata 1500 rpm. Nah, cuma sederhana untuk setelannya, setelan udara. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa membantu untuk yang masih belajar untuk menyetel udara, dan untuk para master yang sudah lebih senior, kalau ada kesalahan dari video saya mohon dikoreksi, karena kita di sini juga sama-sama belajar.